Halo sobat mau tahu. Jadi Mimin lagi di kota Sukabumi lagi nih. Ada yang tahu nggak Mimin mau kemana? Ayo ikutin aja Mimin, let's go. Nah, Mimin sekarang lagi di tempat budidaya ikan hias Tetra Aquaria. Tetra Aquaria adalah pusat ikan hias berisi ratusan akuarium tertata rapi. Di dalamnya terdapat berbagai jenis tetra, gupi, moli, cupang, dan ikan hias premium lainnya. Area budidayanya dilengkapi sistem filtrasi, aerasi, dan ruang penetasan untuk memastikan ikan tumbuh sehat. Dari banyaknya akuarium di sini, Mimin ada sih kenal satu. Sobat mau tahu, mau Mimin kenalin nggak? Ayo ikut, Mimin mau kenalin nih ikan yang cantik dan lucu sekali. Please welcome to Rasbora Galaxy. Ikan rasbora, ikan mungil yang hidup di perairan tropis Asia Tenggara dengan tubuh ramping, gerakan lincah, dan warna yang mempesona. Rasbora menjadi salah satu spesies terbaik untuk menghiasi akuarium air tawar. Rasbora ditemukan di sungai-sungai berarus tenang, rawa gambut, dan danau yang tersebar di Indonesia, Malaysia, hingga Thailand. Di alam liar, mereka hidup di bawah naungan pohon hutan hujan, tempat cahaya matahari masuk lembut melalui sela-sela dedaunan. Suasana inilah yang memberikan karakter air yang sedikit gelap, asam, namun penuh kehidupan. Nah, di Tetra Aquaria terdapat 3 jenis ikan rasbora. Yang pertama ada Rasbora Galaxy, yang kedua ada Rasbora Emerald, dan yang ketiga ada Rasbora Kubotai. Nah, input dari proses produksi, Tetra Aquaria membutuhkan modal berupa lahan untuk menunjang proses produksi. Yang kedua ada penyediaan benih untuk berkelanjutannya proses produksi. Yang ketiga ada penyediaan pakan dan obat-obatan. Yang keempat ada penyediaan kolam. Yang kelima ada penyediaan tenaga kerja. Dan terakhir ada membutuhkan keterampilan. Nah, yang terakhir ini sangat penting karena proses produksi ikan rasbora membutuhkan keterampilan yang tinggi. Proses budidaya ikan hias di Tetra Aquaria menggabungkan teknologi modern dengan metode budidaya tradisional yang terkontrol. Nah, yang pertama, proses yang harus dilakukan adalah persiapan wadah atau media. Pada tahap ini, media atau wadah yang digunakan untuk budidaya, seperti akuarium dan kolam terpal, disiapkan dengan hati-hati. Wadah ini harus memenuhi semua kebutuhan ikan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, setelah wadah siap, langkah berikutnya adalah menyediakan benih calon indukan yang akan digunakan untuk pembiakan. Benih-benih ini dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan keberhasilan pembiakan. Nah, selanjutnya ada perawatan indukan dan tahap pembesaran atau pemeliharaan calon indukan. Nah, pada tahap ini, indukan dipelihara dengan perhatian khusus untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka. Nah, kami akan mencontohkan di sini bagaimana cara pemberian pakan calon indukan untuk ikan rasbora. Burayak mulai bertambah besar. Pakan berganti menjadi cacing sutra yang dihaluskan agar bisa masuk ke dalam mulut para burayak. Sebelum pakan sutra diberikan kepada burayak, pakan sutra diolah dulu terlebih dahulu. Yang pertama, dicincang halus. Cacing sutra dicincang halus agar cacing sutra dapat muat ke dalam mulut para burayak. Kemudian dimasukkan ke dalam air supaya tersebar. Nah, selanjutnya pemberian pakan, ada pemberian obat-obatan nih biar ikan sehat dan strong. Nah, tentu pasti pada proses budidaya ada aja kejadian yang tidak diinginkan. Nah, yang pertama ada faktor iklim. Iklim memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam keberhasilan budidaya ikan hias rasbora. Curah hujan yang tidak stabil atau hujan yang terus-menerus mengganggu ke dalam produksi ikan hias rasbora. Nah sobat, yang kedua ada faktor suhu nih. Suhu dapat mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan, aktivitas dan reproduksi ikan hias karena ikan adalah hewan bernada dingin yang suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Nah selanjutnya ada faktor dari air. Air merupakan faktor yang penting bagi kesehatan budidaya ikan karena kondisi air memiliki sifat yang berbeda-beda di setiap lingkungan. Nah selanjutnya nih gengs, kita melakukan sortasi dan grading. Kita memilah yang mana yang baik atau yang buruk untuk kebutuhan ekspor maupun pasar lokal. Nah, proses yang dihasilkan dari proses sortasi dan grading ini adalah berupa ikan rasbora dengan grade A, B, dan C, lalu dengan ikan rasbora yang mati. Nah, hal ini berguna untuk membangun grade pada ikan rasbora
dari A sampai C yang ditentukan oleh ukuran dan warna. Selanjutnya, ikan rasbora dilakukan proses packing. Packing ini dilakukan dengan plastik PE yang di dalamnya diberikan air dari kolam ikan rasbora tersebut. Kenapa pakai air yang lama? Karena air yang lama ini udah memiliki proses kimia, suhu, dan mikrobakteri yang cocok bagi ikan rasbora tersebut. Setelah proses packing, ikan sudah siap diekspor maupun dijajakan untuk pasar lokal.